Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3. Kembali lagi belajar tematik bersama Miss Penny. Hari ini kita belajar tema 6 yang berjudul Energi dan Perubahannya. Subtema 1 yaitu sumber energi. Miss berharap anak-anak akan terus semangat belajar meskipun masih harus belajar dari rumah. Apa itu energi? Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu A. Sumber energi yang dapat diperbaharui, dan yang B. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi yang terbatas. Sumber energi yang dapat diperbaharui diantaranya matahari, air, panas bumi, dan angin. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah batu bara dan minyak bumi. Sumber energi. Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semua bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi, cahaya, dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Makhluk hidup bergantung pada panas matahari. Panas matahari digunakan manusia untuk mengeringkan cucian, bahan pangan, misalnya ikan, kerupuk, dan garam. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis, dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Fotosintesis itu sendiri adalah proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau sering disebut dengan PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Cahaya matahari menerangi bumi. Kita dapat bersekolah dan bermain di siang hari. Orang tua kita juga bekerja di siang hari. Bagaimana jika tidak ada cahaya matahari? Bumi kita pasti akan gelap gulita. Berdasarkan bacaan tersebut, kita dapat memperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Yang kedua,
Air dan udara adalah sumber energi. Yang ketiga, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Yang keempat, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Yang kelima, dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Yang keenam, salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Setelah mendengar penjelasan tadi, marilah kita menyusun huruf yang diacak untuk membentuk kata. Kosakatanya berhubungan dengan sumber energi. Kemudian, kita membuat kalimat dari kata tersebut. Nomor pertama terdapat huruf H, I, M, A, R, A, T, A. Jika disusun menjadi sebuah kata matahari. Contoh kalimatnya adalah panas matahari dapat digunakan manusia untuk menjemur pakaian. Yang kedua terdapat huruf G, E, R, I, N. Jika disusun menjadi kata menjadi energi. Contoh kalimatnya, makanan adalah sumber energi bagi tubuh manusia. Anak-anak dapat berlatih membuat kata dan kalimat di halaman 15. Manusia membutuhkan makan dan minum. Manusia membutuhkan makan dan minum untuk bertahan hidup. Makanan merupakan sumber energi bagi manusia supaya dapat melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas. Sebagian besar makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Air dan angin adalah sumber energi. Selain makanan, manusia juga memerlukan air. Manusia memerlukan air bersih untuk minum, mencuci, masak, dan mandi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik, air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. PLTA Jatiluhur, lokasinya di Purwakarta, Jawa Barat. PLTA Maninjau, lokasinya ada di Agam, Sumatera Barat. PLTA Karangkates, yaitu lokasinya di Malang, Jawa Timur. PLTA Sigura-gura, lokasinya Simorea, Sumatera Utara. PLTA Musi, lokasinya Kapohyang, Bengkulu. PLTA Gajah Mungkur, lokasinya berada di Wonogiri, Jawa Tengah. Sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernapas, menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir.
Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Jika sumber energi habis, kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya akan terancam. Berikut ada beberapa cara untuk melestarikan sumber energi. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mendaur ulang sampah anorganik. Yang ketiga, mematikan lampu saat tidak digunakan. Yang keempat, menggunakan air bersih secara bijaksana. Yang kelima, mengurangi pemakaian sedotan plastik. Yang keenam, membawa botol minuman sendiri. Yang ketujuh, menanam pohon di sekitar rumah. Yang kedelapan, membuat pupuk kompos dari sampah organik. Berikut ini adalah tugas bahasa Indonesia. Silakan anak-anak menjawab 3 pertanyaan tersebut di dalam buku tugas bahasa Indonesia. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber energi. Yang kedua, tulislah jenis-jenis sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, tuliskan sumber energi yang terbesar di bumi. Hak dan kewajiban menghemat sumber energi. Manusia dapat mengolah sumber energi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber energi tersebut memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh, saat mengendarai kendaraan bermotor, kita membutuhkan bensin sebagai bahan bakar. Saat malam hari, kita membutuhkan energi listrik untuk penerangan. Sumber energi di alam ada yang bersifat terbatas, artinya jika habis tidak dapat diperbaharui lagi. Kalaupun bisa diperbaharui, memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dalam menggunakan sumber energi. Menghemat energi menjadi kewajiban kita semua. Persediaan BBM di bumi semakin menipis. Salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan penduduk yang pesat. Jika BBM habis, untuk memulihkannya memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus menghemat penggunaan BBM. BBM adalah singkatan dari bahan bakar minyak. Berikut beberapa upaya menghemat penggunaan BBM. Yang pertama, menggunakan kendaraan umum saat berpergian. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pendingin atau AC mobil. Yang keempat, menggunakan sepeda saat berpergian jarak dekat. Yang kelima, mengurangi berpergian saat jam sibuk. Menghemat penggunaan sumber energi di rumah merupakan kewajiban semua anggota keluarga. Contoh kewajiban terhadap sumber energi di rumah antara lain: mematikan kipas angin setelah digunakan, tidak menghambur-hamburkan air saat mandi atau menggunakan air seperlunya, mematikan lampu di siang hari. Berikutnya, mematikan lampu sebelum tidur. Kemudian, mematikan televisi setelah digunakan atau menonton. Setelah melaksanakan kewajiban, kita juga mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber energi. Contoh hak pemanfaatan sumber energi di rumah antara lain mendapatkan makanan dan minuman sehat,
menggunakan lampu saat belajar di malam hari. Berikutnya, menyalakan kipas angin saat cuaca panas. Menyalakan televisi sebagai hiburan. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Tugas PPKN. Silakan anak-anak menjawab kedua pertanyaan tersebut di buku tugas PPKN anak-anak. Yang pertama, tuliskan 2 contoh kewajiban yang harus kita lakukan terhadap sumber energi di rumah. Dan yang kedua, tuliskan 2 contoh hak dalam memanfaatkan sumber energi di rumah. Ekspresi dan pola irama pada lagu. Setiap lagu berisi lirik dan nada. Lirik merupakan kumpulan kata-kata yang memiliki nada. Setiap lagu memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi kepada pendengar. Pesan akan tersampaikan apabila penyanyi dapat menjiwai lagu tersebut atau dikenal dengan ekspresi lagu. Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu. Melalui lagu, kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja, seperti lagu berikut ini yang mengungkapkan rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Ayo anak-anak, kita bernyanyi lagu berikut ini bersama-sama. Bait pertama dan bait kedua, lagu tersebut memiliki pola irama yang sama. Bait ketiga memiliki pola irama yang berbeda dengan 2 bait sebelumnya. Kita dapat merasakan pola iramanya melalui ketukan. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Susunan irama tersebut terdapat dalam satu atau beberapa birama.
yang muncul secara berulang dan teratur dalam sebuah lagu. Ada birama 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Bernyanyi dengan iringan alat musik. Alat-alat musik yang biasa digunakan sebagai pengiring lagu adalah alat musik melodis dan alat musik ritmis. Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada, sedangkan alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Jenis-jenis alat musik ritmis adalah maracas. Cara memainkan musik maracas agar menghasilkan sebuah bunyi adalah dengan cara menggoyangkan kedua tangan. Berikutnya adalah tamborin. Cara memainkan tamborin yaitu ditabuh dan digoyangkan. Alat musik ritmis selanjutnya adalah kastanyet. Cara memainkan alat musik kastanyet adalah meletakkannya di tangan kiri, lalu tangan kanan menepuk tangan kiri yang memegang. Berikutnya adalah rebana. Cara memainkan rebana yaitu dipukul menggunakan tangan. Untuk mata pelajaran SBDP tidak ada tugas ya anak-anak, tetapi anak-anak dapat mempelajari lagu Matahari di halaman 7. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Miss Penny selalu berpesan anak-anak terus semangat dalam belajar, menjaga kesehatan dimanapun berada, dan doa Miss anak-anak bersama keluarga sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.